Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Pangesti, angkatan 2022, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI A. Baik, di sini saya akan membawakan tema membiasakan perilaku terpuji, yang mana akan membahas tentang adil, ridho, amal soleh, dan kerukunan serta persatuan. Baik, tema yang pertama adalah adil. Jadi di sini pengertian dari adil adalah berarti melakukan seseorang sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya atau kewajiban yang telah ditunaikan. Nah, hak-hak ini mencakup pengakuan dan perlakuan sesuai dengan martabat dan derajat dan setara di hadapan Tuhan yang Esa. Jadi, adil sendiri adalah bagaimana kita dapat memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan dimilikinya, dan kita harus menunaikan hal tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya adalah contoh adil. Contoh adil sendiri di sini ada yang pertama menghormati hak orang lain, menghargai pendapat sesama orang, pembagian tugas yang adil, dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah menghormati hak orang lain. Nah, bagaimana sih adil itu? Jadi adil itu bagaimana kita dapat menghormati hak orang lain, seperti hak ayah sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Kita harus selalu menghormati hak orang lain. Begitu pula kita harus menghargai teman-teman kita, itu juga termasuk menghormati hak orang lain. Nah, yang kedua adalah menghargai pendapat setiap orang. Jadi setiap orang jika punya opini atau punya saran atau kritik atau masukan, kita harus menghargai. Yang ketiga adalah pembagian tugas yang adil. Jika kita diberi amanah atau kita memberi amanah kepada orang, kita harus adil sesuai dengan hak dan pembagian tugas yang telah ditentukan. Jadi semuanya harus seimbang. Yang keempat adalah memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Nah, berikut tadi adalah contoh dari adil. Nah, selanjutnya adalah nilai positif adil. Di sini ada beberapa nilai positif adil. Yang pertama adalah mendorong keharmonisan dan kedamaian. Yang kedua, meningkatkan rasa keadilan sosial. Yang ketiga adalah memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup, dan yang terakhir adalah memperkuat demokrasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ridho. Jadi, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ridho itu berarti rela, suka, dan senang hati, berkenan, dan rahmat. Jadi, kata ini itu telah diadopsi dalam bahasa Indonesia sehingga berbentuk kata ridho. Dalam Al-Quran itu disebutkan tetap diterjemahkan sebagai ridho, gitu. Nah, selanjutnya adalah contoh ridho. Dalam dunia contoh ridho itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah dalam dunia kerja, yang kedua adalah dalam hubungan sosial, dan tiga adalah dalam menghadapi penyakit. Jadi kita harus ridho jika pekerjaan yang diterima kita itu baik buruknya, kita harus ridho. Yang penting adalah di jalan halal dan diridhai oleh Allah. Yang kedua adalah dalam hubungan sosial, dan ketiga adalah dalam menghadapi penyakit. Jadi kalau kita diberi sama Allah itu penyakit, kita harus ridho, kita harus menerima. Mungkin dari balik penyakit tersebut ada hikmah yang banyak, begitu. Nah, selanjutnya adalah amal soleh. Jadi amal soleh adalah perbuatan baik dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan perintah serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi amal soleh memiliki beberapa rukun, termasuk niat ikhlas dan mutabaah, yaitu mengikuti perintah Allah. Nah, macam-macam amal soleh ada dua, yaitu amal ibadah dan amal jariah. Nah, amal ibadah sendiri itu contohnya seperti sholat, puasa. Jadi itu hubungan kita sama Allah, gitu. Itu amal yang dilakukan oleh karena Allah Ta'ala, gitu. Nah, yang kedua adalah amal jariah. Nah, amal jariah sendiri itu contohnya seperti ketika kita membantu orang lain, atau kita mendirikan sebuah masjid yang
impactnya itu ke banyak orang, itu termasuk amal jariah. Nah, selanjutnya contoh penerapan dari amal soleh adalah yang pertama beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua adalah beramal soleh seperti membantu atau yang ibadah jariah tadi yang sudah dijelaskan. Dan yang terakhir adalah berbuat baik kepada orang. Jadi berbuat baik kepada orang lain, mau ke teman, mau ke keluarga, mau ke siapapun orang yang kita temukan, itu termasuk adalah amal ibadah atau amal soleh. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pengertian dan persatuan kerukunan. Jadi persatuan itu dapat diartikan sebagai gabungan atau ikatan beberapa bagian yang sudah bersatu menjadi kesatuan utuh. Dan kerukunan pada gilirannya diartikan sebagai suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang, tidak peduli perbedaan ras, suku, budaya, atau golongan. Nah, contoh penerapan dari persatuan dan kerukunan itu apa sih? Yang pertama adalah rukun dalam keluarga. Nah, kita di keluarga itu harus rukun. Yang kedua adalah persatuan nasional, jadi secara nasional. Yang ketiga adalah antar agama, jadi kita harus tetap toleransi dan respect terhadap agama lain. Dan yang keempat adalah persatuan antar budaya. Kalau di Indonesia itu kan banyak budaya. Walaupun beda budayanya, kita harus tetap respect kepada atau other budaya gitu. Yang terakhir adalah kerukunan antar generasi. Nah, mungkin hal tersebut atau bahasan-bahasan tersebut yang sudah saya jelaskan tentang membiasakan perilaku terpuji. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.